Kompetensi bawah sadar. Suatu hari, seseorang berbagi cerita kepada saya. Dia berkata, saya menderita insomnia, Pak. Tidak bisa tidur kalau belum dengar ayam berkokok atau azan subuh. Sudah 5 tahun saya merasakan penderitaan seperti ini. Yang jadi masalah, tak lama setelah saya tidur, anak-anak bangun karena hendak ke sekolah. Dan suami juga harus pergi ke kantor. Jadi saya terbangun lagi. Demikian sang ibu membuka curhatannya. Sejujurnya saya termasuk orang yang sangat sensitif dan agak jengah ketika mendengar cerita-cerita yang dirasakan orang lain. Tapi dalam hal assessment untuk terapi, mau tidak mau hal ini ya saya harus dengarkan. Begini, pada dasarnya passion saya 100% adalah bisnis. Namun keilmuan saya bisa menangani masalah kejiwaan. Jadi pastinya dalam diri saya bukan terapis karena saya tidak terlalu suka dan tidak terlalu menjiwai. Beberapa sobat menganggap hal membantu orang lain itu statusnya wajib. Tapi kalau bukan passion ya bagaimana? Karena itu jika ada teman meminta sesi terapi, oke lah, saya bantu berdasarkan rasa kemanusiaan saja. Sekarang kita kembali ke cerita si ibu yang insomnia tadi. Saya pun bertanya kepada sang ibu, kira-kira bagaimana asal muasalnya, di mana dia menceritakan versi dia. Bahwa menurutnya 6 tahun yang lalu, suaminya itu dapat shift malam dalam kerja di pabrik. Setiap malam pulang pukul 12, kira-kira sampai rumah pukul 1-an. Tiap malam dia pun harus menunggu sang suami. Karena kebiasaan tersebut, dia sekarang nggak bisa tidur hingga harus lewat larut malam atau menjelang pagi. Sekali lagi, itu hanya informasi dari sang ibu. Disinilah kemampuan kita untuk melihat masalah diuji. Benarkah kesimpulan ibu tersebut atau itu hanya asumsinya dia? Saya mencoba memperhatikan benar apa yang terjadi pada wajah sang ibu. Saya melihat dia jujur nih. Tapi saya terus menggali dengan pertanyaan. Maka saya berkesimpulan, rasanya ini asumsi deh, bukan akar masalah yang sebenarnya. Saya harus menggali lebih dalam lagi. Kali ini saya harus memimpin pertanyaan. Saya tidak bisa menggunakan pertanyaan terbuka. Saya harus memberikan dia pertanyaan tertutup dan menjurus. Pertanyaan terbuka itu begini, bagaimana cara Anda masak nasi? Itu pertanyaan terbuka. Bisa berbagai jurus dan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya ya atau tidak. Misalnya, kamu bisa ngaji ya? Maka jawabannya ya atau tidak. Itu pertanyaan tertutup. Jadi saya harus mulai memberikan dia pertanyaan yang tajam, menjurus. Ibu orang Jawa ya? Seberapa ibu mengerti istilah ngerowot, laku, prihatin, kumkum, dan nyajen? Tanya saya. Dia terdiam sebentar lalu menjawab, saya dan keluarga masih kejawen, Pak. Kami paham sekali maksud Bapak itu. Lalu saya bertanya lagi, menurut Pini sepuh ibu, benarkah kalau tidur di atas jam 12 malam, ibu tidak kena santet? Oh iya banget. Jadi dulu sembari menunggu suami, saya ngaji-ngaji, zikir-zikir buat melewati waktu tersebut. Jadi memang keluarga kami sering tidur di atas jam 12 sebagai laku dalam tanda petik keluarga kami, Pak, jawabnya. Di sini terjawab sudah bahwa yang membuat insomnianya bukan karena menunggu suami, tapi dalam database pikiran bawah sadarnya ada belief system yang mengatakan tidur di atas jam 12 lebih aman dan lebih baik. Ini adalah belief system. Jadi hati-hati dengan belief system Anda. Kalau tidak dibetulkan, maka bisa-bisa software kemakmuran tidak bisa masuk karena OS-nya tidak kompatibel. Sahabat sudah melihat sambungannya bahwa saya tadi hanya mengandaikan bahwa dia tidak bisa tidur insomnia bukan karena suaminya sering pulang telat atau dia harus menunggu, tapi memang ada belief system di bawah sadarnya. Jadi belief system sukses inilah yang penting. Adakah belief system sukses tadi atau adakah belief system Anda yang merusak sistem kemakmuran? Ini harus dirubuhkan di video berikutnya. Cari 20 cara meningkatkan pendapatan. Seorang pemuda datang terburu-buru kepada Anda dan Anda tidak kenal orang tersebut. Lalu dia bertanya, maaf, apakah ada uang 100 juta saat ini yang bisa saya pakai atau saya pinjam? Maka otak Anda akan berpikir dengan cepat dan mungkin 99,9% dari Anda akan mengatakan tidak. Faktor menolaknya banyak. Anda tidak mengenal dia, Anda tidak percaya dia, radar defense mechanism Anda menyala, mau nipu nih orang kayaknya, siapa loh, dan lain sebagainya. Orang tersebut melanjutkan kalimatnya, begini Pak, saya butuh uang tunai untuk setoran haji, tutup jam 3 siang ini, sekarang kan masih pukul 11, saya takut terlambat, saya ada mobil Innova tahun 2017, ini BPKB-nya, ini STNK-nya, dan ini KTP saya. Nama di BPKB dan STNK itu nama saya, Pak. Harga pasarannya sekarang kan sekitar 250 jutaan. Ini mobilnya boleh dicek, Pak. Masih mulus. Saya perlu sekarang juga uang 100 juta. Kalau Bapak Ibu punya uang 100 juta, silakan ambil mobil ini beserta surat
surat-suratnya dan akan saya tanda tangani 3 kali di kwitansi kosong untuk balik nama. Kalimat tersebut mungkin akan membuat Anda berpikir sekali lagi. Kata-kata tidak kenal, tidak percaya, mendadak ada lawannya. Ada BPKB, ada STNK, ada KTP, mendukung Anda bahwa dia bisa dipercaya. Pertahanan Anda mulai terbuka dan mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Bahkan Anda melihat peluang selisih 100 juta di mata Anda saat ini juga. Dari tidak percaya bahkan melompat menjadi harapan. Dalam teknik komunikasi ini termasuk teknik yang pertama, yaitu fascinate atau terpesona. Kalau Anda oportunis, maka otak kriminal strict mulai jalan liar di kepala Anda. Ada peluang dapat 100 jutaan lebih nih. Percayakah Anda? Dalam studi yang dilakukan dalam jurusan psikologi NYU, New York University, 90% orang akan mengambil peluang itu. Dan 60% orang yang dihadapkan dalam posisi ini, walaupun dia tidak memegang atau memiliki uang 100 juta di tangan, mereka bisa mendapatkan uang tersebut dari manapun sumbernya tepat sebelum waktunya habis. Mereka bisa mendapatkan modal atau uang 100 juta yang akan dibelikan kendaraan setengah harga tersebut, atau mungkin hanya 40% dari nilai sebenarnya. Ada sebuah cerita lain. Seorang penjahat terkenal yang hampir selalu membunuh korbannya melarikan diri dari penjara. Lalu dia masuk ke rumah seseorang. Kalau boleh ambil contoh ekstrim, amit-amit ya, ternyata orang tersebut masuk ke rumah Anda. Dia menodong orang yang Anda cintai, misalnya ibu Anda. Kemudian dia mengancam, kalau Anda tidak menyerahkan uang 1 miliar dalam 24 jam, orang yang Anda cintai ini akan dibunuhnya. Studi ini dilakukan oleh sahabat saya, Profesor John dari NYU. Tapi dalam studinya dia menggunakan angka 1 juta dolar. Ternyata 100% responden yang berada dalam posisi ini akan bergerak dan 90%-nya menyatakan bisa mencari uang 1 juta dolar tersebut dalam waktu 24 jam. Atau dalam kasus Indonesia dapat mencari uang 1 miliar tersebut dalam waktu 24 jam. Dari kepala mereka saja mereka tahu kemana mencarinya. John menggunakan beberapa relawan ibu-ibu yang sebelumnya diminta menunjukkan foto anak kesayangan mereka. Ini untuk kasus yang lain. Lalu mereka dimasukkan dalam ruang simulasi, diberi kacamata Google 3D. Dalam Google 3D tersebut, dari kejauhan dalam jarak 20 meter, dia melihat anak kesayangannya berdiri di pinggir jalan, hendak menyeberang jalan. Dan dari sisi lain, ada sebuah truk melaju dengan kencang dan anak itu tidak melihat. Data yang sangat mengejutkan adalah kesemua ibu-ibu tersebut dapat berlari dengan kecepatan luar biasa menyambar dan menyelamatkan anak kesayangan tersebut. Kalau rekor dunia 100 meter lari adalah 9,7 detik, kesemua ibu-ibu itu bisa menempuh 20 meter lari tersebut hanya dalam 2 detik. Artinya sama dengan kecepatan world class sprinter tanpa latihan tahunan, instan dan intuitif. Walaupun itu semua hanya dalam video simulasi, tapi gerakan lari 20 meter tersebut dilakukan dengan sebenarnya. Para ibu itu berlari kencang menghampiri objek yang berupa boneka beruang besar yang dalam kacamata Google tersebut digambarkan adalah anak mereka. Apa yang sahabat dapat ambil hikmah dari cerita 3 tadi? Apa moral story yang Anda dapatkan sehubungan dengan pencapaian kemakmuran Anda? Sampai di sini Anda boleh berhenti menonton video ini, mulai menulis dan merenung. Baik, saya tidak akan membahasnya lebih dulu, tapi saya ingin Anda melakukan hal ini sekarang. Ambil kertas, tulislah kalimat ini di awalnya. Bagaimana cara agar saya dalam 1 tahun ke depan memiliki pendapatan 4 kali dari tahun lalu? Misalnya, gaji Anda 10 juta sebulan, Anda kalikan 13. Anda tambah lain-lain, misalnya memperoleh bonus-bonus yang lain. Katakanlah Anda dapat 200 juta atau bahkan Anda mendapatkan komisi dari berjualan properti apapun. Katakanlah angkanya 400 juta Anda dapat tahun lalu. Sekarang saya ulangi pertanyaannya. Ditambah dengan kata-kata. Tuliskan 10 cara agar saya mendapatkan 4 kali lipat dari tahun lalu, atau 400 juta rupiah yang tahun lalu didapat, saya bisa mendapatkan 1,6 miliar dalam tahun depan. Mulailah Anda menulis 10 cara tersebut dalam selembar kertas dan lakukan sekarang. Baik, kalau 10 hal tersebut sudah selesai, tambahkan 10 cara lain lagi. Jadi 20 cara agar Anda memiliki pendapatan 4 kali dari tahun lalu. Selamat mengerjakan. Oke, saya yakin baru menulis 5 saja Anda sudah terhenti. Ada juga sih yang berhenti di bilangan 11. Ada juga mungkin yang berhenti di bilangan 17. Anda tidak perlu gundah. Kalau Anda tidak bisa mencapai angka 20, paksa. Sekali lagi, Anda harus bisa mendapatkan angka 20 cara tersebut. Paksa diri Anda untuk dapat menuliskannya. Tulislah yang akan dan mampu Anda lakukan. Kalau perlu yang nggak masuk akal, tapi Anda tahu Anda bisa. Jika Anda telah memiliki 20 cara untuk mendapatkan pendapatan 4 kali lipat,
video berikutnya akan menjadi pelajaran yang bermanfaat. Jika tidak, hanya wacana. Sekali lagi, jika Anda telah memiliki 20 cara mendapatkan pendapatan Anda 4 kali lipat di tahun depan, video berikutnya menjadi pelajaran yang bermanfaat. Jika tidak, hanya wacana video ini. Sayang sekali loh, sebaiknya laksanakan, Anda pasti diuntungkan. Setelah Anda mendata 20 cara untuk membuat pendapatan Anda naik 4 kali lipat, pertanyaan saya berikutnya adalah, sulitkah mencari 20 cara tersebut? Apakah Anda bahkan hanya bisa lancar menulis hingga langkah-langkah awal atau 10 pertama, tapi setelah itu menjadi lambat dan sangat lambat, bahkan tidak keluar sama sekali, tidak bisa selesai yang 20 itu? Tidak apa-apa, karena itulah sebenarnya dan seharusnya terjadi. Logikanya begini, dalam teknik interogasi ada sebuah pertanyaan pengulangan yang terpola. Misalnya, kemana Anda minggu malam pukul 10? Kemana Anda malam Senin? Kemana Anda biasanya keluar malam di atas jam 9? Apakah Anda biasa keluar minggu malam? Kalau seseorang itu merekayasa jawabannya pasti tidak konsisten alias mengarang bebas. Namun, kalau memang kejadiannya benar, ditanya dari berbagai sudut apapun jawabannya sama. Kembali ke pertanyaan saya tadi, yang meminta Anda mencari 20 cara kemakmuran Anda 4 kali lipat di tahun depan. Ketika membuat jawaban di awal, itu adalah jawaban cepat sekenanya, sekeluarnya isi pikiran, dan itu tidak salah. Sekali lagi, itu memang seharusnya dan itu benar. Begitu pertanyaan 7 ke atas, otak pikiran sadar mulai mandek kehabisan data. Lalu Anda mulai menggali sisi dalam Anda, inward looking. Inilah sisi menarik dari perjalanan Anda ke dalam diri. Inilah sebenarnya Anda menuju ketidakterhinggaan. Perjalanan pikiran menuju hati adalah perjalanan transendental. Sekali lagi, ini bukan pembicaraan di permukaan dengan logika Anda. Memasuki ruang hati menjadi lain karena terkadang jawabannya di luar logika. Coba saya buat sederhana. Hati manusia memiliki radar yang dikenal dengan medan morphogenetic field. Ini adalah dawai hati, senar hati. Dawai ini akan berdenting jika hati manusia di titik gelombang yang sama. Dawai ini menyambung dengan kitab kehidupan yang maha pintar sebagai inti semesta. Dengan inward looking, Anda mencari dan berdialog ke dalam berulang-ulang, dijamin Anda akan menemukan keajaiban. Jawaban di luar logika dan super kreatif keluar dari kepala Anda. Ada yang menyebutnya ilham, ada yang menyebutnya ide, ada yang menyebutnya wahyu, ada yang menyebutnya masterpiece. Monggo, itu hanya terminologi. Namun, yang ingin saya angkat saat ini adalah Anda melakukan inward looking terhadap 20 cara mencari kemakmuran 4 kali lipat di tahun depan. Jika Anda dengan berat belum menemukan 20 cara, sekarang lakukan. Pikiran atas sadar Anda adalah interrogator. Pikiran bawah sadar Anda yang nanti akan keluar jawabannya. Ada cara lain lagi. Selagi pikiran sadar melakukan inward looking, terus tekan dia dengan pertanyaan dan berulang-ulang. Cara menekan ini membantu pikiran sadar Anda untuk marah, tertekan, memaksa data keluar dari kotak, sehingga pikiran bawah sadar tersebut mulai lapar dan mengamuk. Bagi sahabat yang sudah mengerjakan 20 cara sebelum menonton video ini, mohon melihat kembali pertanyaan dan baca jawaban Anda. Apakah sudah melakukan perenungan inward looking atau hanya sekedar spontanitas? Kalau ternyata database Anda luas, 20 cara tersebut keluar alami dan cepat, itu bagus dan sangat bagus. Artinya database pikiran Anda sangat luas. Namun izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Bisakah Anda menulis 10 cara tambahan agar menjadi 30 cara mencapai kemakmuran 4 kali lipat tahun depan? Kegagalan itu tidak pernah ada kecuali kamu berhenti bergerak. Itulah kalimat diulang-ulang oleh Babe waktu itu, di mana saya memang mengajukan sebuah pertanyaan yang bertujuan untuk membuat level kehidupan bisnis saya naik. Setidak-tidaknya advice darinya saya butuhkan. Saya merasa gagal. Saya merasa lelah, saya merasa apa yang saya jalankan dipandang mitra bisnis saya sebagai sesuatu yang salah yang bisa menyebabkan kerugian. Sementara saya merasa mereka tidak paham maksud saya. Namun begitu banyak yang mengatakan bahwa saya lah yang salah. Saya sekarang harus berkaca, melihat dalam diri sendiri. Dan saya setuju, mungkin saya ada salahnya. Saya terima salah. Sayangnya, saya tidak tahu harus melakukan apa lagi, sehingga saya hampir menyerah. Saya kelelahan berjuang, saya memerlukan arah. Dan ini adalah kalimat dari seorang yang telah makan asam garam kehidupan kepada saya, dari seorang yang saya panggil Babe. Jika kamu berpikir akan menyerah atas segala usaha kamu yang kamu perbuat, ambil waktu sebentar untuk menengok ke belakang. Coba kamu lihat berapa jauh dan panjang perjalanan yang kamu telah lakukan. Dia berhenti sebentar karena meminta asbak untuk rokoknya yang sudah mulai memanjang ujungnya. Sisa tembakau terbakarnya. Dilanjutkannya kalimatnya sembari menghembus asap rokoknya. Jika kehidupan memukulmu keras, pukul kembali lebih keras. Jika kamu jatuh, mantulah lebih tinggi dari jatuhmu.
Itu namanya peningkatan. Dikala semua orang bermimpi untuk sukses, seorang pemenang akan bangun dan kerja keras untuk meraihnya. Jika kamu ingin mencapai impian yang tak terhingga, maka kamu harus bekerja keras dengan benar dari awalnya. Kamu harus bekerja like never before, tidak sama dengan apa yang kamu pernah lakukan. Lebih keras lagi, lebih benar lagi. Sebuah kegagalan adalah peluang untuk memulai kembali dengan benar, dengan lebih bijak. Dia berhenti sejenak untuk memindahkan posisi duduknya. Matanya menerawang ke halaman depan kamar kerjanya yang banyak pohon, lalu berkata lagi, "Kamu pasti tidak pernah gagal dalam skala ukuran saya. Dikala dalam perjalanan kehidupan ada hal yang tidak terelakkan terjadi, adalah tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa kegagalan. Kecuali kamu hidup dengan sangat hati-hati, yang artinya bisa saja kamu tidak hidup sama sekali. Yang dalam hal ini kamu sudah gagal dari awalnya." Benar deh, kamu tidak berusaha itu kamu gagal dari awalnya. Hidup pasti ada gagalnya. Bahkan hidup adalah tumpukan kegagalan. Jadi kenapa mesti takut? Kenapa takut gagal? Karena itulah salah satu arti hidup. Sangat mudah terjebak dalam kegagalan. Bahkan banyak kegagalan tepat di ujung sebuah kesuksesan. Hal ini terjadi karena dua hal. Kamu takut untuk gagal lagi, atau kamu tidak memantaskan diri kamu untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Sekarang dia menatap saya tajam. "Saya mengenal kamu. Bahan dasar kamu baik. Kedua orang tua kamu saya kenal. Bahan baku mereka juga baik. Kalau bibitnya baik, maka buahnya pasti baik. Tinggal seberapa kamu kuat bertahan dan menjaga api semangatmu. Kamu harus menjalani hidup kamu dengan seluruh potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Kamu harus membuat pondasi yang kuat untuk impian kamu. Ingat, buat pondasi impian kamu. Sekali lagi, buat pondasi impian kamu." Babe berpaling dan berubah posisi duduknya menatap ke arah jendela, menyeruput kopi yang sudah mulai dingin dan melanjutkan ceritanya yang dibuka dengan pertanyaan. "Kamu tahu apa yang dalam pikiran Lee Kuan Yew dikala melihat Singapura di tahun 60-an? Di awal dirinya memegang tampuk pemerintahan di Singapura. Persoalannya lebih pelik dan lebih parah dibandingkan dengan apa yang sedang kamu hadapi. Negara yang tidak memiliki kekayaan apapun, tidak memiliki sumber daya alam, perilaku bangsanya yang malas, yang jorok, yang memiliki pola pikir sempit. Setiap minggu tidak heran melihat mayat terbujur penuh luka di selokan, penyakit di mana-mana, dan tidak ada sumber mata pencaharian bagi penduduk Singapura. Kala itu, tahu apa yang Lee Kuan Yew lakukan? Dia berpikir, masyarakat Singapura harus memiliki visi yang jelas, memiliki semangat yang sama memajukan bangsa. Lagu kebangsaan Singapura mencerminkan semangat tersebut. Majulah Singapura. Maka di awalnya tidak ada hal yang terbaik yang dilakukan kecuali memberi sesuatu di pikiran setiap penduduk Singapura di kala itu. Dia meletakkan pondasi yang namanya impian. Dia membuat banyak foto berukuran postcard atau kartu ucapan. Foto itu berisi gambar-gambar yang indah negara Eropa yang maju, sejahtera, indah. Gambar anak yang bermain ayunan tertawa bahagia, keluarga yang riang sedang tamasya, gambar rumah sakit yang bersih, gambar lingkungan yang tertata rapi, gambar anak sekolah dengan senyum ceria, bangunan megah dan indah, kota gemerlap penuh keceriaan, kota di Eropa. Lee Kuan Yew membawa gambar tersebut ke seluruh negeri, ke seluruh penduduk, ke seluruh pelosok. Dia perlihatkan gambaran tersebut kepada semua orang. Inilah Singapura nanti, inilah gambaran Singapura ke depan. Dia jadikan gambar ini adalah visi bersama, impian bersama, dengan syarat ke depan bangsa Singapura harus percaya pada impian tersebut. Jangan pernah menyerah, selalu semangat, terus pegang pada visi tersebut erat-erat. Percaya visi itu akan terjadi. Puncaknya, 35 tahun kemudian, 5 tahun setelah Lee Kuan Yew tidak menjabat Perdana Menteri lagi, ada sebuah pesta bersama yang diselenggarakan besar-besaran di malam tahun baru di seluruh Singapura. Sebuah karnaval keceriaan yang dipuncaki dengan teriakan menggema seluruh antero Singapura bersama-sama. Mereka mengatakan, "Yes, we arrive." Singapura tiba di tempat yang sama dengan gambaran yang mereka lihat 35 tahun yang lalu. Waktu itu saya di sana, bergetar seluruh tubuh saya ini. Berlinang air di pipi karena haru. Semangat itu benar-benar nyata. Benar, kita bukan bagian dari mereka, namun semangat juang seperti yang mereka lakukan dimanapun buat siapapun, impact positifnya sangat terasa dan hal itu membanggakan. Ketika impian bersama itu digenggam mereka, siapa saja yang memiliki hati di tempat itu akan merasakan dahsyatnya artinya yes, we arrive. Selama sekian tahun mereka terus berpegang pada mimpi bersama tersebut. Dan kamu, kembali dia berkata kepada saya, punyakah kamu impian sebesar itu? Percayakah kamu pada impian kamu? Apakah orang sekeliling kamu memiliki impian bersama tersebut? Ingat impian bisa merubah fakta selama kamu percaya dan tidak menyerah.
Percaya dulu, pasti Anda akan melihat. Believe first, then you will see. Kalimat ini membalik pemahaman banyak orang. Biasanya Anda melihat dulu baru percaya. Namun dalam prosperity conscious, Anda harus percaya dulu. Pasti Anda akan melihat. Sama seperti keimanan terhadap hari akhir. Anda tidak perlu melihat dulu surga neraka baru Anda berbuat baik. Namun berbuat baiklah dan percayalah hari itu. Pasti Anda akan ke surga. Surga adalah wujud kepercayaan manusia pada keimanan tentang akhirat. Maka dalam prosperity conscious juga sama. Percaya itu di depan letaknya. Percaya sukses Anda, percaya kemakmuran Anda sekarang. Give and take, give first, then you will get. Beri dulu, Anda pasti dapat. Main hati, kasih hati. Main materi, beri materi. Ini sebuah fakta hukum alam. Kalau banyak dari sahabat yang jomblo, maka untuk mengubah status Anda, beri dulu kasih atau cinta kepada semesta. Saya tidak perlu mengajarkan lagi, Anda pasti tahu bagaimana. Salah satu sekretaris saya, sudah ikut saya selama 10 tahun, memiliki pengalaman yang bisa saya ceritakan tentang givers. Saya sebut namanya Mbak E. Setelah 5 tahun menikah, dia belum juga dikarunia anak. Dan karena tuntutan dan tekanan keluarga, akhirnya dia terpaksa mengakhiri pernikahannya selama 5 tahun karena dia tidak bisa memberikan momongan. Suatu hari dia bertanya kepada saya, bisakah dia memiliki anak? Jawaban saya kala itu cukup lugas dan direct. Iya, bisa Mbak E. Anda harus mengubah gelombang otakmu, kata saya. Dia bertanya heran, gelombang otak yang bagaimana? Saya bilang, setelah hati memilih, pikiran bekerja. Semesta di luar kita akan menerima getaran vibrasinya. Selama ini, vibrasi Mbak E mungkin tidak keibuan, dalam tanda petik. Citra dirimu bukan motherly. Saya berkata dengan lugas dan ini ciri saya berbicara kepada orang yang saya anggap dekat. Karena itu semesta belum memberi kepantasan untuk Mbak E mendapat momongan atas nama fertilitas, kesuburan atau apapun itu. Itu hanya bentuk reaksi. Jadi ubah vibrasinya menjadi keibuan, menjadi motherly. Orang dulu misalnya mancing anak dengan mengasuh anak saudara atau ambil anak angkat. Itu bukan hanya teori, itu benar. Hanya orang dulu sering hanya manut saja dan berprasangka baik tanpa mengerti latar belakang sainsnya. Namun manusia modern seperti Mbak E memerlukan pemahaman yang logikanya harus sains. Itulah cara membuat Mbak E menjadi keibuan. Kalau Mbak E memelihara anak atau kalau mengadopsi anak dirasa terlalu berat, setidaknya dia bisa memiliki anak asuh yang benar-benar dipelihara layaknya ibu menjaga anak. Tulus memberi. Ibu itu punya pemberian luar biasa kepada anaknya. Percayakah Anda? Mbak E memerlukan 3 tahun untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak kakaknya. Sampai akhirnya dia menikah lagi dan dalam waktu 3 bulan setelah menikah langsung hamil. Kini dia memiliki putra yang ganteng. Beri dulu, rawat dulu, pelihara dulu, give first, then you will get.